Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Rohalia dengan NIM 1901111981. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai UTS Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi. Untuk pertanyaan pertama yaitu kenapa organisasi perlu berubah. Jadi dalam perubahan selalu tersimpan harapan dan ekspektasi. Dalam bahasa manajemen, Rinald mengatakan pembaharuan diartikan sebagai upaya untuk membuat hidup, cara kerja, dan cara merespon dunia lebih pas dengan kebutuhan lingkungan yang baru. Organisasi harus mengalami perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan organisasi, sehingga organisasi diharapkan agar apa yang dilaksanakannya atau dikelolanya dapat terus tumbuh dan berkembang. Adanya perubahan akan membuat pelaku organisasi belajar keterampilan dan mencari kesempatan baru, juga melatih kreativitas mereka dengan cara yang dapat menguntungkan organisasi. Apabila suatu organisasi tidak mengambil tindakan-tindakan perubahan, dapat dipastikan organisasi akan mengalami gangguan dalam pelayanan dan seringkali dampak pada layanan konsumen yang tidak optimal. Seperti yang dikatakan oleh Evelyn Waugh, change is the only evidence of life. Perubahan adalah satu-satunya bukti dari kehidupan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi penolakan terhadap perubahan di dalam organisasi? Yang pertama itu memberikan kepastian maupun gambaran mengenai perubahan yang ada. Jadi mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlukannya perubahan tersebut. Adanya komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan komunikasi yang buruk. Jika penolak menerima informasi yang menyeluruh dan tepat, resistensi dari penolak diharapkan akan menurun. Kemudian komunikasi yang baik dapat menjual alasan untuk perubahan dengan mengemas komunikasi tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua itu memberikan pemahaman kepada penolak dalam bentuk dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen organisasi kepada anggotanya sangatlah penting dalam proses perubahan untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota organisasi. Jadi memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian-keahlian yang baru adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen organisasi untuk mendampingi para anggota dalam proses perubahan yang ada. Kemudian negosiasi, yaitu cara lain yang juga bisa dilakukan dengan melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa saja faktor-faktor keberhasilan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adanya kemauan yang keras untuk berubah. Jika tidak ada kemauan yang keras, tentu perubahan tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang kedua yaitu kesamaan visi untuk berubah, yaitu kesamaan kemana organisasi itu ingin berubah. Kemudian yang ketiga yaitu kebersamaan teman sejawat, di mana di dalam suatu organisasi perubahan yang dilakukan bersama teman sejawat lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan seorang diri. Yang kemudian keempat yaitu kolaborasi dalam memecahkan masalah. Ini dalam memecahkan masalah digunakan manajemen partisipatif sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima ada komunikasi yang efektif, kemudian ada kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu kerjakan sekarang juga. Demikian jawaban dari pertanyaan yang ada. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.